Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah karena di bulan ini ada satu malam yang kebaikannya melebihi 1000 bulan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, kata Nabi. Bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan kapan Lailatul Qadar itu akan datang. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat kepada kita. Di antaranya kata Nabi, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir Ramadan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda min zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kata Aisyah, bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan kainnya, dalam arti menjauhkan diri dari menggauli istrinya, menghidupkan malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya. Demikian menurut lafaz Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan masih dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada bulan lainnya. Maka dari beberapa hadis ini kita dapat mengambil satu faidah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita agar lebih bersungguh-sungguh menjemput malam Lailatul Qadar, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis lain disebutkan bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir dari Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Bahkan ada satu hadis yang lebih khusus adalah malam-malam ganjil, sebagaimana sabda Nabi, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan kapan Lailatul Qadar itu akan datang. Tapi dari isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya bahwa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lantas, amalan apa saja yang mesti kita lakukan dalam rangka kita menjemput datangnya malam Lailatul Qadar? Yang pertama, hendaklah kita memperbanyak berdoa, menyampaikan untayan-untayan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah memohon ampunan,
memohon pemaafan dari Allah, dan juga meminta kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah, kata Aisyah, aku berkata, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu bila aku menjumpai Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan di dalamnya?" Beliau menjawab, kata Rasulullah, ucapkanlah doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau senang mengampuni, maka ampunilah aku. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yang dibaca di malam-malam di bulan Ramadan khususnya. Maka ketika kita selesai melaksanakan sholat witir, kita biasa membacakan doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kedua, amalan yang mesti kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah i'tikaf, yaitu berdiam di dalam masjid dengan niat untuk beribadah atau taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tertentu sebagaimana telah diatur oleh syariat agama. Hal ini dimaksudkan untuk menghidupkan malam agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. I'tikaf merupakan kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai menjelang wafatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah dibacakan tadi dari riwayat Aisyah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anna nabiyya kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadana hatta tawaffahullah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di bulan Ramadan ini ada situasi yang tidak biasa. Mungkin kita tidak bisa beriktikaf di masjid, namun kita masih bisa menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan di rumah bersama keluarga. Hidupkan malam 10 hari terakhir Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun seandainya kita tidak bisa beriktikaf di masjid. Kemudian yang ketiga, amalan yang mesti kita lakukan adalah memperbanyak tilawah Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, yang mana dahulu para malaikat mengiringi parade diturunkannya kitab suci Al-Quran secara global dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin dari Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar.
Kemudian yang keempat, amalan yang mesti kita lakukan adalah memperbanyak ibadah. Bahwa seorang yang beramal ibadah di malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan keikhlasan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Maka saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaklah kita meningkatkan ibadah kita, terutama di 10 hari terakhir di malam-malam bulan Ramadan ini. Yang kelima, setiap kaum muslimin hendaknya ia memiliki tekad yang kuat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga dengan tekad yang kuat, dia akan berusaha keras dengan cara meningkatkan ibadah, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia. Ia akan isi setiap waktunya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia benar-benar berharap ia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara amalan-amalan yang mesti kita lakukan dalam rangka kita berusaha untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita malam Lailatul Qadar, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah serta mendapatkan ampunan darinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.